Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan konten edukatif Galeri Mandar Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang hikayat Porang di Galesong dan relasi Kerajaan Bone, Goa dan Mandar. Pada tahun 1666, kehadiran pasukan VOC Belanda bersekutu dengan Arung Palaka, yaitu Raja Bone, bersama beberapa kerajaan Bugis lainnya untuk memerangi kerajaan Goa yang saat itu dipimpin oleh Raja Goa ke-16, yaitu I Melombasi Daeng Metawang Karaeng Bonto Mangape Sultan Hasanuddin Tuminanga Ribala Pangkana. Dalam Lontarak Mandar Ledang pada halaman 50 dituliskan bahwa pada saat itu para anggota Pitu Babanabinanga sedang melakukan pertemuan di Balanipa untuk mengevaluasi kembali apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu. Seusai pertemuan tersebut, datanglah utusan Raja Goa membawa berita dan dimusyawarahkan bersama bahwa Arupalaka Malampe Gemena bersama Belanda di bawah pimpinan Jenderal Cornelis Jespelman sementara ini memerangi Goa. Sebagaimana perjanjian antara Mandar dan Goa pada era Imayambungi, yaitu Raja pertama Balanipa, yang intinya jika ayam jantan dari kerajaan Goa berkokok, Mandar harus menjenguknya, walau sampai di Makassar saja. Bila mana ada hendak menghancurkan tanah Mandar, maka segenap kekuatan tanah Goa akan membantu Mandar. Atas dasar komitmen dan hubungan persaudaraan antara Balanipa dan Goa, maka berangkatlah I Daeng Melari, yaitu Raja Balanipa ke-10 yang juga merupakan putra Todiboseang di Kaeli bersama pasukannya ke Galesong Takalar untuk membantu kerajaan Goa. Peristiwa tersebut diabadikan dalam catatan Belanda in 1667 at Regent de Imendarzin met Goa teken de Company e Arung Palaka, yang artinya dalam tahun 1667 terjadi pula pertempuran antara Mandar bersama Goa melawan Kompeni bersama Arung Palaka. Peperangan tersebut berlangsung lama, puncaknya pada tahun 1669. Sultan Hasanuddin harus takluk di hadapan pihak kerajaan Raja Bone bersama VOC, sedangkan Daeng Melari bersama seluruh pasukannya harus gugur melawan senjata modern. Sejak meninggalnya Daeng Melari, kerajaan Balanipa mengalami kekosongan tahta, sehingga para hadat sepakat melantik Puata Ilambo, putra Puata Imoking atau Tomatindo di Langgana, menggantikan Daeng Melari yang bergelar Todiposo di Galesong. Sementara itu posisi Maradia Malolo atau panglima kerajaan dijabat oleh Imagga Daeng Rioso, putra Todigayang, di buku juga cucu dari Tandibela Kanna Ipatang. Pasca Perang Galesong menjadikan kerajaan Bone sebagai kerajaan terbesar di Slebes. Selain itu, Arung Palaka juga kerap membunuh bangsawan yang dianggap berpotensi menjadi ancaman bagi kerajaan Bone. Sehingga dengan hadirnya Daeng Rioso sebagai panglima kerajaan Balanipa, maka Arung Palaka sendiri yang memimpin pasukannya menyerang Balanipa. Sebagaimana dalam buku Warisan Arung Palaka, dikisahkan bahwa pernah ada upaya pembunuhan Daeng Rioso oleh Arung Palaka, karena ia khawatir Balanipa dapat menjadi ancaman bagi Bone dan pemerintahan kemenakannya Lapatau Matana Tika, yaitu Raja Bone ke-16 yang baru saja dilantik. Dalam penyerangan tersebut, pihak kerajaan Bone mampu memukul mundur Balanipa sampai pada titik kritisnya ke wilayah pinggiran Napo. Melihat kondisi tersebut, Raja Balanipa Puata Ilambo segera memanggil para kaum hadat untuk berunding di Napo. Dalam pertemuan tersebut berkatalah Puata Ilambo, Innai mala mapake desirina Balanipa nama patumbale lita Mandar, ia tomo tiana disorondai di peuluang. Artinya, barang siapa yang dapat berjuang menyelamatkan harkat dan martabat negeri di Balanipa, dialah yang memimpin negeri dan saya turun tahta. Imagga Daeng Rioso dengan lantang menjawab dan berkata, Indi tia tomuane benang putih sarana, melo dicingga, melo di lango-lango. Yang artinya, inilah dia sang kesatria, laksana benang putih yang siap diwarnai serta siap dikesat kusut. Kemudian dilanjutkan, Innai monau sulangan tua mate, yang artinya, siapa yang siap menemani saya mati untuk tanah Mandar. Maradia Bangga yang bergelar anak Majuli-Jalina Balanipa menjawab dan berkata, Dotai malai bakke udai tamala tumbale sirikna lita Mandar, yang artinya, lebih baik saya mati jika tidak dapat mempertahankan harkat dan martabat tanah Mandar.
Pada keesokan harinya, Daeng Ryoso menunggangi kuda putih bersama Marakdia Banggai. Bersama pasukannya bergerak mulai menyisir para pasukan dari Bone. Mereka berjuang dengan sekuat tenaga sehingga mampu membalikan situasi. Arung Palaka bersama pasukannya dipukul mundur hingga ke wilayah pantai di daerah Malaujung. Hingga pada akhirnya, Arung Palaka mundur menarik pasukannya. Namun dalam perlawanan yang sengit tersebut membuat Marakdia Banggai harus gugur dalam peperangan tersebut. Mayat Marakdia Banggai dimakamkan di Salombo. Bergelarlah ia Tomatindo di Salombo. Sesuai dengan janjinya, Putai Lambo mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Imagga Daeng Ryoso yang bergelar Tuma Petumbale Lita Mandar menjadi Raja Balanipa ke-12 periode tahun 1669 sampai 1672. Tidak lama setelah itu, kerajaan Bone bersama Belanda kembali menyerang Goa, dan Goa berhasil dikuasai Bone dengan bantuan Belanda. Setelah itu Bone kembali menyerang Mandar dan kali ini bekerja sama dengan Goa. Pihak Mandar jadi bingung melihat keterlibatan Goa dalam penyerangan kali ini, karena Mandar konsisten dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama Goa. Seusai perang itulah, perjanjian Lanrisangi dilaksanakan antara Tori Sompai yaitu Raja Bone dengan Daeng Ryoso yaitu Raja Balanipa, bahwa Bone dan Mandar adalah tanah yang sama, yang masih memiliki ikatan keluarga, sama-sama tunduk kepada Nabi Muhammad SAW, sama-sama menggunakan aturannya masing-masing. Komitmen perjanjian Lanrisangi dibuktikan dengan beberapa pernikahan antara bangsawan Mandar dengan bangsawan Bone secara turun-temurun. Sebelumnya, hubungan kekeluargaan Mandar, Goa, dan Bone terdapat pada silsilah, yang dimana Irrasi bersaudara dengan Lapalangki Arupalaka yang tinggal di Bone dan Itabitoin tinggal di Mandar, sedangkan Irrasi sendiri tinggal di Goa. Berdasarkan salah satu silsilah Mandar menyebutkan bahwa Lapalangki Arumpalaka yang lahir tidak seibu dengan Tabitoing dan Irrasi, tetapi ibunya adalah seorang Tomanurung yang turun di daerah Toro. Ketiganya bersaudara satu bapak, yaitu Tonipani Bulu Mata Silompoe menurungi Ritma Tajang. Sebelum menjadi mangkau di Bone yang pertama, beliau pernah menjadi Tomakaka Napo, yaitu Mandar Ape Banua Kayang. Sekian dari kami, terus ikuti informasi-informasi menarik dari Galeri Mandar Indonesia. Salam lestari dari Mandar untuk Indonesia.